Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali sirah nabawiyah, yaitu hijrah ke Madinah. Kita akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permulaan perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat terdekatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Keluar Mekah gitu ya. Dan kemudian maksudnya menggagalkan makar, biasa dikatakan ya, menggagalkan makar orang-orang kafir Quraisy. Oke, dan kemudian berhasil keluar dari rumah, terus keluar ke Mekah, keluar dari Mekah gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Perjalanan dari rumah menuju gua, di manakah guanya kita akan bahas. Rasulullah SAW meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September tahun 622 Masehi. Ada footnote terlebih dahulu, kita baca. Bulan Safar sudah masuk ke tahun ke-14 kalau kita menganggap bahwa permulaan tahun itu adalah Muharram gitu. Jadi kalau awalnya itu Muharram, maka bulan Safar itu masuk ke tahun ke-14 gitu. Karena Safar itu adalah bulan kedua. Sedangkan kalau kita mulai dari tahun-tahun awalnya itu sejak Allah memuliakan nabinya dengan kenabian, yaitu pada bulan Ramadan tentunya. Safar dulu baru Ramadan. Maka Safar itu masuk ke tahun ke-13 gitu. Nah bisa dikatakan ulang tahunnya itu ke-14 itu adalah bulan Ramadan. Kalau gitu ya. Kalau pakai versi yang itu tahun pertama itu dimulai dari tahun Ramadan, dari bulan Ramadan maksudnya. Kebanyakan para penulis sejarah memilih versi yang ini atau yang itu. Seringkali terjadi kegamangan dalam menentukan runtut kejadian tersebut sehingga keliru. Mengingat hal itu, maka kami memilih permulaan tahun-tahun itu dari bulan Muharram, bulan pertama dari tahun Hijriyah. Jadinya di sini ditulis tahun 14 kenabian, kira-kira kayak gitu. Kalau kalian mau ngerti lagi cara memahami penjelasan saya tadi, kalian harus menghafal ya. Menghafal nama-nama bulan daripada tahun Hijriyah tentunya. Oke. Lalu beliau menuju kediaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, rekan setianya, dan dia adalah orang yang paling beliau percaya untuk menemaninya di perjalanan dan untuk menjaga hartanya. Kemudian keduanya meninggalkan rumah Abu Bakar tersebut dengan melewati pintu belakang, lantas bersama-sama meninggalkan Mekah secepatnya sebelum fajar menyingsing. Nabi SAW telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras untuk mengajarnya, dan jalan yang pertama kali akan disisir oleh mereka, dicari oleh mereka adalah jalan utama menuju kota Madinah ke arah utara. Oleh karena itu beliau SAW memilih jalan yang berlawanan arah, yaitu ke arah selatan, arah Yaman gitu. Jadi kita ketahui lagi bahwa Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Yaman, Mekah, Yaman gitu ya. Yaman, Mekah, Madinah gitu. Nabi Muhammad SAW menuju ke Madinah, tapi tidak langsung ke utara, tapi ke selatan dulu, arah Yaman. Beliau menempuh jalan ini sepanjang 5 mil hingga akhirnya sampai ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sur. Sebuah bukit yang tinggi, jalannya terjal, sulit didaki, banyak bebatuan. Kondisi ini membuat kaki Rasulullah SAW lecet karena tanpa alas. Ada riwayat yang menyebutkan bahkan ketika berjalan di jalur tersebut, beliau bertumpu pada ujung-ujung kakinya supaya tidak nampak jejak langkahnya gitu. Karenanya kedua kaki beliau menjadi lecet. Apapun yang sebenarnya terjadi, yang jelas beliau harus
digendong oleh Abu Bakar ketika mencapai bukit. Dan Abu Bakar mulai memeganginya dengan kencang hingga akhirnya sampai di sebuah gua di puncak bukit, yang kemudian hari dikenal oleh sejarah dengan nama Gua Thur. Ya Allah, kami berdoa semoga kita semua bisa ke Mekah ya teman-teman sekalian, sehingga kita bisa tahu itu mana itu Gua Thur itu yang berada di selatan kota Mekah, tempat diamnya Nabi gitu ya, dan juga Abu Bakar oleh kejaran orang-orang Mekah. Ketika mereka berdua di dalam gua, begitu tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, maka biarlah hanya aku yang mengalaminya." Kemudian dia masuk untuk menyapunya, dan didapati di sisi gua tersebut ada beberapa lubang. Maka dia pun menyobek kainnya dan menyumbatnya, tapi masih tinggal 2 lubang lagi. Lantas ditutup dengan kedua kakinya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Masuklah." Rasulullah SAW pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar yang dipergunakan untuk menyumbat lubang, nah kakinya akan disenderin gitu ya oleh Abu Bakar untuk menutupi lubang. Ternyata kakinya itu disengat binatang berbisa. Namun dia tidak bergeming sedikit pun, gak berteriak kesakitan gitu. Sakit banget sih pasti. Tapi beliau Abu Bakar itu tidak bergeming, tidak mengeluarkan suara sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah SAW. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW meludah kecil ke arah bekas sengatan tersebut sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Nah, catatan pentingnya adalah bahwa ini ludahnya Nabi Muhammad SAW, bukan ludahnya kalian gitu, bukan ludahnya orang biasa gitu ya. Ludahnya Rasulullah SAW jelas beda. Nah, apalagi ludah saya gitu. Nah, tidak mungkin bisa mendatangkan manfaat, yang ada menyebarkan virus. Nah, gitu teman-teman. Nah, dan juga jijik gitu ya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW ludahnya nggak apa-apa, tidak masalah. Bahkan membawa berkah gitu. Keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Sementara pada malam-malam itu Abdullah, yaitu putranya Abu Bakar, mendampingi mereka berdua pada malam hari. Begini ceritanya. Aisyah radhiyallahu anha bertutur, dia Abdullah adalah seorang anak yang sudah menginjak usia baligh, cerdas dan cepat paham. Dia berjalan meninggalkan keduanya menjelang waktu subuh sehingga pagi harinya bisa berada di Mekah bersama orang-orang Quraisy. Gitu. Jadi dia berjalan dari sebelum subuh untuk kemudian menjumpai Nabi Muhammad dan juga memberikan bekal gitu maksudnya ya. Dan kemudian pagi harinya dia sudah bersama-sama orang Quraisy di Mekah. Semua perintah yang diinstruksikan keduanya kepadanya dapat dicernanya dengan baik. Cerdas nih Abdullah. Lantas dia membawa berita tentang hal itu kepada mereka berdua pada ketika hari mulai gelap. Sementara Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar, menggembalakan kambing perah untuk keduanya dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari, sehingga keduanya dapat meminum dari perahan susu kambing tersebut. Kemudian ketika tiba waktu subuh, Amir bin Fuhairah menyuruh kambing-kambing gembalanya untuk pergi. Dia melakukan hal itu selama 3 malam tersebut. Setelah Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah selalu menggiring kambingnya mengikuti jejaknya agar terhapus. Gitu ya. Nah, jadi Abdullah terus kemudian Amir bin Fuhairah itu kemudian mereka berdua dan juga kambing-kambingnya gitu ya dibawa untuk kemudian memberikan bekal dan juga susu kepada Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ketika pulangnya itu jejaknya dihapus gitu ya. Strategi yang luar biasa ini. Sementara kaum Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya manakala mengetahui secara pasti pada pagi harinya bahwa Rasulullah SAW lolos dari eksekusi persekongkolan yang mereka rencanakan. Nah, ceritanya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya.
Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukuli Ali, menyeret ke Ka'bah, mengurungnya untuk sesaat dengan harapan mendapatkan informasi tentang perihal keduanya. Manakala tindakan mereka terhadap Ali tidak membuahkan hasil, mereka menyatroni rumah Abu Bakar lalu mengetuk pintunya. Ketika itu Asma binti Abu Bakar keluar menemui mereka. Lantas mereka berkata kepadanya, "Mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu kemana ayahku," jawabnya. Maka Abu Jahal yang terkenal dengan perangan yang buruk menampar pipi Asma dengan sebuah tamparan yang menyebabkan anting-antingnya jatuh. Gitu teman-teman sekalian. Binasa banget nih Abu Jahal. Beraninya sama perempuan. Dalam sidang darurat, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan berbagai sarana guna menangkap kedua orang tersebut. Mereka menjadikan semua jalur menuju kota Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan pasukan bersenjata yang super ketat. Selain itu mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah sebesar, ini dapat bounty nih, senilai 100 ekor unta sebagai imbalan bagi siapa saja yang dapat membawa kedua orang tersebut ke hadapan orang-orang Quraisy, apapun kondisinya, hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki, dan pelacak jejak dengan penuh semangat melakukan pencarian, mencari Nabi Muhammad SAW dan juga mencari Abu Bakar Siddiq, dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Gitu. Para pelacak tersebut ternyata ada juga yang sampai ke mulut gua, gitu. Kan mayoritas pada ke utara gitu ya. Tapi ini juga ternyata ada juga yang ke selatan. Gitu. Nah, dan sampai ke mulut gua. Tapi Allah Maha Kuasa atas urusannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar, dia berkata, "Aku berada di sisi Nabi SAW di Gua Sur, lalu saat aku menengadahkan kepalaku, aku dapati kaki-kaki mereka tepat di atasku. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata salah seorang dari mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita." Beliau berkata, "Diamlah wahai Abu Bakar, kita memang berdua, tapi Allah lah pihak ketiganya." Dalam versi yang lain, apa yang kau kira akan terjadi, sedangkan yang ketiganya adalah Allah. Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya untuk memuliakannya. Para pelacak tersebut akhirnya pergi, padahal hanya beberapa langkah lagi mereka dapat mencapai diri beliau. Alhamdulillah. Perjalanan menuju Madinah, manakala semangatnya udah mulai mengendur gitu ya, dan juga mobilitas patroli sudah dihentikan sejak 3 hari itu ya. Nah, tapi tidak mendapatkan hasil, jadinya mengendur. Nah, Rasulullah SAW dan sahabat sejati tersebut keluar menuju Madinah. Tentunya hal ini dikabarkan oleh anaknya ya, oleh Abdullah, dan juga siapa, Amir bin Fuhairah ya, budaknya. Nah, sebelumnya mereka berdua telah menyewa Abdullah bin Uraiqid al-Laitsi yang merupakan penunjuk jalan berpengalaman di dalam menelusuri jalan. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua unta mereka kepadanya. Setelah itu mereka berdua membuat perjanjian dengannya untuk bertemu di Gua Sur setelah 3 malam dengan membawa kedua unta tersebut. Maka tatkala malam Senin awal bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan dengan 16 September tahun 622 Masehi, Abdullah bin Uraiqid menemui keduanya dengan membawa kedua unta itu. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah salah satu dari 2 untaku ini." Dia menyerahkan kepada beliau yang terbaik dari keduanya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Aku bayar sesuai harga." Asma binti Abu Bakar mendatangi keduanya dengan membawa bekal makanan, namun lupa mengikatnya dengan tali. Tatkala keduanya siap untuk berangkat, dia pergi untuk mengikatkan bekal makanan tersebut pada pelana unta, namun ternyata tidak ada tali pengikatnya. Lalu dia menyobek ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu bagian dia ikatkan ke bekal makanan tersebut dan yang satu lagi untuk dipakai. Ketika itulah dia dijuluki Zatun Nitokain, pemilik 2 ikat pinggang. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat, ikut serta juga bersama mereka Amir bin Fuhair.
Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid dengan menempuh jalur pantai pesisir. 4 orang jadinya ya. Begitu keluar dari gua, jalur pertama yang dilaluinya untuk membimbing mereka adalah arah selatan menuju Yaman, jauh lagi ya ke selatan. Kemudian ke arah barat menuju pesisir, belok gitu ya. Lalu setelah tembus ke jalan yang tidak pernah dilalui orang, maka kemudian dia menuju arah utara, dekat pinggir Laut Merah. Dia telah mengambil jalur yang sangat jarang ditempuh orang. Ibnu Ishaq menyebutkan lokasi-lokasi yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW di jalur tersebut. Dia berkata, tatkala penunjuk jalan membimbing keduanya keluar, dia membawa mereka berdua menelusuri jalur dataran rendah kota Mekah, kemudian menempuh kawasan pesisir hingga menjumpai jalan tembus ke arah bawah Usfan, lalu bergerak lagi menuju jalan bawah Amaj. Kemudian dia membawa keduanya untuk melintas hingga akhirnya menjumpai jalan tembus. Setelah melintasi Kudait, selanjutnya membawa keduanya melintas dari tempatnya tersebut. Lalu mereka menelusuri Al-Kharar, kemudian menelusuri Saniyatul Murrah, lalu berjalan menuju Laqaf, kemudian melewati Mudlijah Laqaf. Setelah itu membawa keduanya melintasi Mudlijah Mujaj, kemudian menelusuri Marjah Muhaj, kemudian masuk lagi ke pedalaman Marjah Dzil Qadwain, lalu merambah lagi lebih dalam ke Dzikashar. Selanjutnya membawa keduanya menuju Al-Jadajid, lalu ke Al-Ajrat, kemudian menelusuri Dzusilam yang merupakan pedalaman para musuh suku Mujlidah Ta'han, kemudian menuju Al-Ababid, lalu melewati Al-Fajah, kemudian menuruni Al-Araj. Setelah itu menelusuri Saniyah Al-Air dari arah kanan Rukubah hingga menuruni pedalaman Ri'am. Kemudian akhirnya bersama keduanya tiba di Kuba. Oke teman-teman sekalian. Nah, pemaparan kami tentang hijrahnya Nabi SAW sampai situ dulu. Nah, detail terkait dengan hijrah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.